Tapi yang saya memahami ini adalah yang tadi membuktikan proof bahwa dia adalah anak Allah dengan mujizat yang harus dia buat ya. Itu oke, nyambung ya dengan Pak Anto sih, ya lebih detail. Kemarin kan dibilang kita perlu buktikan kan bahwa ini Masih putus-putus, Lid. Suaranya nggak se-clear yang kemarin, Lid. Iya, Iya. ya, Kak. Coba. sama kayak itu juga. Itu juga. Kalau gini, Kak, Masih kecil, Lid. masih kecil. Ah, ini udah mendingan sih. Oke. Jadi Nah, mantap, Lid. bisa ya, Kak. Oke. Nah, dan kita mau buktikan kan bahwa ini yang terpenting kan. Jadi kan ada 3 ujian kan kita tahu. Dan ini yang pertama ini yang mau dibuktikan kenapa ini yang terpenting. Lalu selanjutnya gimana? Yang Om Anto ingat atau Opa Johan? Nah, mengapa kok yang nomor 1 itu kok dibilang terpenting? Jadi ada pertanyaan. Iya, itu Yang pertanyaannya. terpenting adalah mengapa? Siapa ya? Iya, terus lalu jawabannya apa, Om Anto? Iya, ini saya jawab sendiri ya. Jadi kalau misalkan gagal nomor 1, ujian berikutnya tidak perlu karena sudah dipastikan gagal. Oke, artinya sebaliknya gimana, Om Anto? Ya, jadi sebaliknya kalau misalkan ujian nomor 1 itu tidak gagal, maka untuk ada ujian yang lainnya yang mana di ujian nomor 2 dan 3 itu unsur 2 itu ada di nomor 1 yang mana adalah faith. Kok jadi Om nggak ada faith? Belum. Kayaknya sudah kejauhan itu, Om Anto. Udah skip, Om Anto. iya. Ya, jadi kan ingat nggak yang kemarin dibilang kan, kalau misalnya sudah tembus 1 itu sudah pasti tembus 2 dan 3 kan, Om Anto. Tapi bukan berarti tidak perlu di apa lagi, Opa Johan. Tidak bukan berarti tidak perlu dilanjutkan gitu. Walaupun tembus 1. Tidak perlu digoda lagi. Bukan berarti nggak perlu digoda lagi kan. Walaupun tembus yang pertama gitu lihat. Ya kalau sudah tembus 1 kan sudah pasti 2 dan 3, tapi bukan berarti nggak perlu digoda lagi. Maksudnya dilanjutkan 2 dan 3-nya. Gitu nggak Kanik yang Kanik dapat? Dan yang lain juga. Iya, betul. Itu yang kemarin begitu. Oke. Sebelum lanjut, mau pastikan dulu siapa yang nggak ngerti apa yang barusan. Ini prinsip pertama nih. Prinsip pertama ini dibilang kemarin. Yang masih belum mengerti prinsip pertama yang disampaikan ini tadi sama Lydia sama Om Anto, silakan angkat tangan. Banyak.
Aku pilih yang siapa yang jelasin ya kan, itu. Pilih ada yang jelasin, terus pilih juga yang nggak ngerti yang supaya nggak usah deh. Pilih jelasin aja untuk semuanya. Yang ini nanti baru kita lanjut lagi. Aku pilih dari yang nggak angkat tangan ya untuk jelasin. Oke, kalau gitu mau pilih Tante Rian. Tante Rian bisa jelasin ke yang angkat tangan mengenai prinsip yang pertama tadi. Oh, oke deh, oke. Saya coba ya, karena tadi Tante Rian sambil tanya-tanya yang Iya, angkat interaksinya sama ini ya, Mak Teneng sama yang angkat tangan. tangan, tolong jawab-jawab ya. oh, Oke. jadi nggak Kalau- langsung ya, sambil ditanya juga ya. Kalau nggak mengerti yang angkat tangan, langsung ajak ngobrol ini Tante Rian ya, semua. Jangan diam-diam ya. Oke, Halo Ibu Rian, selamat pagi, selamat sahabat. silakan Mak Teneng. Selamat sahabat. Oke. Tadi kan ada itu kata terpenting, ya kan? Lalu pertanyaannya tadi, mengapa itu ada kata terpenting? Bagaimana sampai di situ bisa? Bisa. Boleh. Oke. Lalu kita mau buktikan itu kata terpenting. Tadi ya, terpenting itu. Bagaimana kita membuktikan itu? Boleh ada yang bisa sampai di situ atau Mama Soisa ada tadi Oke. Iya, iya. Sekarang kita mau buktikan ya kata yang terpenting. Oke, Bu Rian. Oke. Lalu tadi setelah itu kita mau lihat itu tadi caranya seperti ini. Kalau kita lulus di yang pertama ini, bagaimana ke yang kedua? Oke, kalau lulus yang pertama artinya tidak perlu lagi 2 dan 3, Bu. Oke, mantap. Terus? Apakah itu artinya Tante Rian? Bagaimana? Apakah kalau saya tembus nomor 1, saya nggak perlu lagi 2 dan 3? Itu tadi satu pengertian yang satu kan? Tapi ada lagi tadi kan yang apa? Yang satu lagi, di mana kita kalau tembus nomor 1 dan 2, bukankah bukan berarti kita tidak perlu dilanjutkan gitu. Tidak perlu 2 dan 3. 1 dan 2. Oh, tidak perlu 2 dan 3. Jadi yang dipakai di konsep kita yang mana? Yang nomor 2. 2. Yang nomor 2. Oke, mantap. Coba tanyain lagi yang lain. Ayo. Kalau nggak Makasih, Bu Rian. Halo Bu Rian. Halo, ngerti ya? Bagaimana dengan Ito Maratur? Halo, Ito Maratur. Aku belum dapat yang terpentingnya, Kak. Oh. Nah, bagaimana Mama Soisa? Boleh bantu adik kita Maratur? Oh, boleh ya yang Mama Soisa mengerti. Jadi begini, Pak Maratur. Kalau Pak Maratur, ini kata penting ini. Kalau Pak Maratur lulus yang pertama, terpenting otomatis, ya otomatis 2 dan 3 ada ke tidak? Salah itu.
Iya, pengertian yang satu itu benar. Halo? Nggak dengar jawaban. Iya. Apakah putus? Coba Enggak, yang Kak. lain. Kalau Maraton lulus, benar enggak? kalau lulus yang pertama bagaimana? Kalau lulus yang pertama berarti yang kedua dan ketiga enggak ada. Itu pengertian yang satu. Terus Iya, itu pengertian yang satu. Begitu ada seperti itu. Apakah nomor 2 dan 3 nggak ada? Bukan nggak ada. Bukan nggak ada. Coba bahasanya diganti. Tidak perlu dilanjutkan. Tidak Apakah ada yang nomor 2 dan 3 itu perlu dilanjutkan atau tidak, Pak Marator? Enggak perlu Kalau lagi. lulus yang pertama. Enggak perlu lagi. Oke. Gitu ya, Ibu Rian? Iya, Bu Syaisa. Iya, makasih. Coba yang lain. Belum Saya bilangnya pertama. Oh, belum selesai ya? Belum. Pengertian yang kedua lagi Mama Syaisa. Saya bilangnya waktu pertama Ya, bagaimana? saya bilangnya yang pertama, maksudnya itu yang pertama nomor 1 bukan berhasil atau berhasil, tapi malah saya bilangnya gagal. Iya, gagal. Gagal nomor 1, gagal ujian nomor 1. Lagi Yang gitu. Berarti enggak ada lagi yang kedua. Tuh. Oke, satu-satu dulu. Om Anto, coba selesaikan dulu, Om Anto. Halo. Iya, tadi sebenarnya begini, mengapa yang itu yang terpenting, karena gagal ujian nomor 1, ujian berikutnya tidak perlu karena sudah dipastikan nomor 2 dan ketiga dipastikan gagal semua. Itu Ini ujian nomor itu yang konsep yang pertama saya bilang itu seperti itu. Bukan, sedangkan yang tadi itu malah berhasil. Kan beda banget. Jadi konsepnya Om Anto itu masuk ke lawannya yang terpenting yang dipakai. Tapi kemarin ada disebut juga yang terpenting yang kita nggak pakai, dia punya pengertian. Ingat nggak Om Anto? Yang tadi yang aku bilang ini pakai. Tapi itu belum selesai. Yang Om Anto bilang belum disebutin sama Tante Rian memang. Iya, belum. Belum disebut. Makasih Om Anto diingetin. Tante Rian jangan lupa itu ya, dikasih tahu ya. Jadi ada 2 kemungkinan ya begitu ya. Halo, Nik, yang Rian yang inget nggak contohnya yang makanya yang kalau Mas Anto kan bilang kan kalah kan, kalau misalnya udah kalah, tapi yang dari sisi Tante Rian tuh yang mau dilihat memang menang. Iya. Kalau sudah menang nggak perlu lagi nomor 2 kan. Contohnya kalau udah lulus kalkulus ngapain mau ambil ujian tambah-tambahan atau kurang-kurangan? Kalau misalnya kalkulus tuh yang terpenting, nah itu. Ingat nggak itu? Ya, betul sekali. Yang itu dulu Om Anto, bisa Om Anto? Yang positifnya istilahnya. Gimana yang lain? Itu jelas itu Kak Gidi tuh. Tapi apakah itu yang dipakai prinsipnya? Bukan. Tidak. Ya, mana? Yang lain gimana? Dapat nggak? Iya, jadi bukan yang ini yang akan dipakai yang kemungkinan berikutnya gitu kan, Nik? Iya. Yang belum disebutkan. Nah, gimana? Tadi ada Kak Cicin buka suara. Oh, sorry. Silakan dulu. Ya, bisa nih. Oke. Silakan Kak G. Nik, kalau Mas istilahnya kayak gini kan reasonnya, ibaratnya kan kalau misalnya dia misalnya kita mau pakai yang pertama deh, udah menang nggak perlu lagi nomor 2. Tapi buktinya kan di penggodaan masih lanjut kedua walaupun Yesus menang yang pertama kan. Betul. Nah itu dia. Jadi itu memang artinya terpenting kayak gitu. Tapi pada kenyataan story-nya Matius 44 masih lanjut kedua. Artinya harus ada reason lain ya kan. Benar. Nah, kita terpenting ini. Nah itu. Kita mau, ya kalau sekarang udah jelas semuanya, kita mau lanjut ke yang satu lagi. Nanti Tante Rian bilang lagi ya.
ditambah punya Om Anto itu yang dia punya counternya. Gimana, bisa semua? Siap mendengarkan? Ya, Tante Jacqueline. Tante, iya. Yang dibilang tadi jadi dia boleh ulang deh itu yang Tuhan Yesus itu dan Matius 4:4 itu. Boleh, boleh. Ada yang mau bantu ulang untuk Tante Jacqueline? Silakan. Aku ulang ya, Jacqueline ya. Iya, Kan Kak Nuning. tadi kan pertama yang Pak Anto bilang. Kemudian yang Kak CGD bilang gini, kalau Tuhan Yesus kan diuji itu udah lulus kan yang pertama buktinya. Tidak perlu ujian berikutnya, tapi buktinya Tuhan Yesus itu masih diuji lagi. Nah, ini kita mau cari kata yang terpenting itu. Tuhan Yesus tuh udah lulus, tapi masih diuji lagi. Nah, dari kata yang terpenting itulah yang akan kita gali lagi berikutnya. Jadi, iya. Maka Tante Jacqueline yang terpenting itu yang terpenting itu kan yang Tuhan Yesus itu waktu dia digoda, dia lulus, tapi masih ada godaan lagi selanjutnya. Itu yang terpenting. Kalau yang pertama tadi Pak Anto bilang kan gagal satu tidak perlu dilanjutkan. Bukan itu. Tante Nuning nyampur itu. Gagal satu nggak perlu dilanjutkan. Tante Rian. Nah. Oke. Coba dilurusin lagi, ulangin lagi Tante Nuning yang kalau dari Pak Anto, kalau nggak usah Om Anto, nggak usah Om Anto. Yang terpenting yang nggak kita pakai gitu aja. Yang terpenting nggak kita pakai gitu. Jadi gimana artinya? Artinya kalau yang pertama itu udah lulus, buktinya kita kan mau uji lagi. Tuhan Yesus kan diuji lagi. Nggak usah disebutin Tuhan Yesus, nanti bingung nyampur. Langsung aja. Kalau yang pertama lulus, tetap diuji lagi. Enggak, yang tidak kita pakai, Tante Nuning. Yang Kak Giri, yang kalkulus tadi. Ya, yang kalkulus tadi kan kalau pertama kan udah lulus kan? Ya, tidak lalu perlu ujian lagi. Nah, itu. Berikutnya. Ya. Ulangi lagi. Yang mulus. Kalau yang pertama udah lulus, tidak perlu ujian berikutnya. Itu intinya. Itu yang terpenting. Tapi nggak dipakai. Iya, betul. Gimana? Tapi kenyataannya gimana, Tante Nuning? Kenyataannya diuji lagi. Kenyataannya yang lengkap, Tante Nuning. Ceritanya kan Tuhan Yesus diuji. Dia kan lulus. Kenyataannya diuji lagi, kedua dan ketiga itu. Gimana yang lain itu udah mulus banget ya. Nah, jelas ya nanti Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut balikin ke Mak Tekneng. Iya. Nik, aku tadi yang dari Pak Anto aku nggak dapat. Tinggal kembali diputer. Jadi yang Mak Teneng bilang dulu yang positif, terus nanti bilang yang negatif. Yang positifnya yang tidak dipakai itu kan? Yang dipakai. Prinsip 2. Ya. Kalau tadi Om Manto bilang gagal 1. Terus gimana? Gagal yang dibilang Om Anto tadi aku pas ini ribu anjing kami di sini jadi nggak dengar aku, itu makanya aku bilang nggak dapat itu. Coba dibilang dulu yang positifnya aja, yang prinsip kedua, nanti baru orang lain ikutin. Oke. Boleh. Terus prinsip yang kedua tadi yang kita pakai, di mana kita lihat setelah lulus di ujian pertama yang terpenting tadi, ternyata kan Tuhan Yesus diuji lagi, masuk ke ujian kedua dan ketiga. Lalu kita mau lihat kata terpenting itu di mana di ujian pertama itu ada unsur yang kedua dan ketiga. Itu makanya dia harus melalui ujian yang pertama. Itu makanya dibilang dia terpenting. Sehingga melalui karena dia lulus di ujian pertama itu, sehingga dia harus diuji lagi di ujian kedua dan ketiga. Pasti jangan pakai gitu. Dan kalau pasti
Kalau lulus di ujian pertama, pasti dia lulus di ujian berikutnya, 2 dan 3. Nah, kebalikannya kalau Om Anto, kebalikannya langsung dibalik. Kalau gagal berarti dia tidak bisa masuk di ujian kedua, ujian berikutnya, 2 dan 3. Itu dia. Oh, gitu tadi dapatnya. Soalnya pas ribut tadi di sini. Oke. Jadi kalau Burian, halo. Ya, jadi itu kalau gagal di 1 itu tidak bisa masuk lagi di 2 dan 3. Tidak lanjut lagi ya. Itu kalau yang negatifnya tadi Bu Rini. Iya. Tapi kalau yang positifnya gimana tadi Bu Rini? Kan dibilang di situ kalau lulus pertama, iya. Yesus diuji lagi kan, dia bisa masuk di 2 dan 3. Dan bagaimana? Iya. Kalau dia lulus di ujian pertama, ujian 2 dan 3 bagaimana hasilnya Bu? Hasilnya dia bisa maju lagi atau masih ada ujian lagi? Pasti tidak menang. ada ujian lagi. Kalau dia lulus Ibu ujian pertama itu karena dia tadi terpenting pasti menang. Kenapa? Pasti menang. Karena dari ujian pertama itu dia sudah menang. Bukan. Di ujian pertama itu ada unsur kedua dan ketiganya. Itu yang membuat dia bisa menang di ujian kedua dan ketiga. Gitu Bu Reni. Itu kan Nick? Atau Kak Gedi? Iya. Oke. Betul. Udah dapat Ibu Reni? Masih dikunyah. Kalau coba ya Bu ya, kita pelan-pelan. Kalau dia tadi yang positifnya kan, kalau dia menang di ujian pertama, dia akan menang di ujian berikutnya 2 dan 3. Kenapa bisa menang? Kalau dia menang di ujian pertama, kok bisa dia menang di ujian 2 dan 3? Karena di ujian pertama itu ada unsurnya ujian yang kedua dan ketiganya. Makanya dia bisa menang. Makanya ini yang pertama ini disebut terpenting karena di sana ada terkandung unsurnya 2 dan 3. Boleh Bu Reni? Oh, jadi ada unsurnya 2 dan 3. Oh, iya. Jadi sudah ada bahan di sana sehingga dia bisa menang menghadapi 2 dan 3 seterusnya itu. Kalau sudah lulus pertama. Iya. Halo Ibu Rian. Halo Ibu Rian. Halo Mbak Sesa. Iya. Dalam 1 itu. Pak Alex mau bicara atau? Malik kebuka mic-nya Malik. Oke. Itu Mas Sesa. Iya. Kalau lulus pertama otomatis 2 dan 3 itu nggak perlu lagi kan? Tapi ada unsur 2 dan 3 di dalam 1 itu. Oh, itu yang sudah nggak kita pakai itu Mama Susa. Tadi kan ada 2 yang kita pakai yang kedua. Lalu itu yang Mama Susa tadi itu nggak kita pakai lagi Mama Susa. Oh. Iya. Oh iya, yang prinsip kedua ya. Kayaknya Ibu Suisa bilang kalau lulus Ibu Rian tidak pakai 2 dan 3. Ya, salah. Oh, bukan tidak pakai Oma, ada unsur 2 dan 3 di dalam 1 yang sudah lulus tadi itu. Mama Yos bilang kalau lulus. Kalau lulus. Tadi Ibu Rian salah. Ibu Rian kira yang 1 Mayus bilang. Coba ulangin Mama Yos. Gagal. Mama Yos apa? Halo, Mika. Ya, Oke. Om Gun. Bentar Om Gun. Halo Pak Gun, saya dulu ya. Ya. Om Gun. Ya, Mama Yos. Oke. Kalau lulus pertama, tadi kan dibilang, kalau lulus pertama otomatis 2 dan 3 itu kan lulus juga kan? Betul. Iya. Karena ada kata yang terpenting. Apakah itu jawabannya Andrian? Belum ke situ. Oh, belum ya? Iya. Apakah jawabannya itu? Kalau lulus di ujian pertama. Andrian, apakah jawabannya yang karena kata terpenting? Alasannya? Di pertama itu iya. Bukan. Bukan. Tidak. Jawabannya bukan itu. Alasannya. Sebabnya bukan itu. Sebabnya bukan itu. Oh ya?
Iya, kurang fokus aja Andrian. Bisa jawabnya, cuma kurang fokus. Coba ulangi lagi Mama Soisa. Kalau lulus pertama, udah benar ya kalau tadi? lulus pertama otomatis 2 dan 3 itu lulus juga kan? Ya, karena ada kata terpenting. bukan kata terpenting. Karena apa? Salah. Lulus pertama. Karena apa? Kenapa bisa lulus kedua dan karena ketiga? lulus pertama. Yang pertama. Karena kenapa? Kenapa lulus pertama itu 2 dan 3 lulus? Unsurnya itu. Karena Ada kata yang terpenting. Bukan Mama Yos. Bukan. Karena unsur kedua dan 3 ada di unsur pertama. Mantap. Mak Teneng gimana ingat? Terus tadi kan ada memang ku bilang tadi gini nih. Itu pasti karena ada unsurnya itu tadi kan? Ya, itu jawabannya. Itu yang dicari. Itu yang dicari. Mika, Ya Kak Gey, silakan. kalau misalnya mau dimasukin ke dalam contoh kan gini kan teman ibu-ibu yang semuanya supaya ini lebih clear kita ya. Jadi kan kita kan tahu ada pelajaran kalkulus ya kan. Nah di dalam kalkulus itu ada tambah-tambahan nggak, Mama Soisa? Dan semua ada nggak tambah-tambahannya? Ada, C. Ada tambah-tambahan, ada kurang-kurangan nggak? Ada. Ada. Jadi kalau kita misalnya udah kan ini kan kata terpenting toh tadi, kalkulus yang terpenting itu tadi toh. Iya, Nah, kalkulus. dia udah lulus kalkulus terus diuji tambah-tambahan, udah pasti tembus atau nggak tembus kalau udah mantap kalkulus? Sudah pasti tembus. Iya. Terus diuji lagi, sekarang mau uji kurang-kurangan, udah pasti lulus nggak? Sudah pasti lulus. Karena di ujian pertama unsur tambah-tambahan dan kurang-kurangan sudah ada. Jadi waktu di uji kedua dan 3 udah pasti tembus karena unsur tambah-tambahan dan kurang-kurangan udah ada masuk semua di kalkulus ya apa? Bisa dapat ya. Itu semen dengan contoh ya. Ya, terima kasih Gey. Nah itu mulus itu. Makasih Kak Gey. Nah, Mas Aisyah udah mulus kan? Sekarang kita ke Om Gun. Iya. Jadi kita mau lanjut. Silakan Om Gun. Iya, ini bentar. Ini aku ya. Kalau ada yang keliru tolong di stop. Karena pengertianku tadi pertama itu memang apa ya? Positif dulu tapi aku rubah ke negatif dulu. Jadi begini. Yang sesuai yang kita bahas aja Om Gun. Gimana yang pertama? Ya, jadi gini, dikatakan terpenting karena hasil ujian pertama selain berhubungan dengan ujian berikutnya juga mencakup unsur-unsur ujian kedua dan ketiga. Artinya, dengan gagal di ujian pertama, dapat dipastikan ujian selanjutnya ini nggak perlu ada. Sebab materi ujian selanjutnya sudah terkandung di ujian 1 dan 2. Sebaliknya, jika ujian pertama itu yang ibarat ujian kalkulus dan lulus, maka seolah-olah ujian berikut yang cuma tambah-tambahan dan kurang-kurangan pasti lulus juga. Artinya, dengan lulus ujian pertama yang terpenting yaitu kalkulus, sudah nggak perlu diuji lagi, walaupun kenyataannya bukan nggak perlu sih Om Gun, itu harus dibuang jauh-jauh. Oh, nggak perlunya diganti aja, pasti lulus gitu. Kalau negatif pasti gagal gitu. Bukan berarti nggak perlu atau nggak diuji gitu. Tapi ini kalimatnya masih belum habis ya, Nik. Coba-coba ya, aku habisin dulu kalau memang dirubah. Sudah nggak perlu diuji lagi, walaupun kenyataannya masih tetap menghadapi ujian kedua dan ketiga dan pasti menang. Om Gun bisa hilangin nggak perlu diuji itu langsung aja ke kenyataan. Oke, thank you. Biar nanti nggak salah. Oh harusnya Tuhan Yesus itu nggak diuji karena yang satu udah menang gitu. Salah atau benar tuh? Salah. Iya, makanya justru di sini yang membuat aku ini kalimatnya kok ada yang janggal gitu. Ya deh, mantap Om Gun. Makasih ya. Masih. Oke. Kita lanjut ya. Udah jelas tadi itu, udah diulang-ulang semuanya.
Kita lanjut ke Iya. Lid. Terima kasih Pak Tekneng. Lanjut Lid. Oke, sama-sama. Iya Kak. Om Anto dan Opa Johan. Opa Johan. Ya. Gimana Opa Johan, bisa Opa? Silakan turun tangannya semua. Oh bisa Lid. Ya bisa. Jadi Opa, apanya apa dan apa ada di mana? Apa dan apa? Di nomor 1. Apa itu ya nomor 1? Apanya ada Coba di Opa nomor 23. Coba Opa ikutin pola pertanyaannya. Apanya apa dan apa ada di mana? Apanya? Apanya? Nomor ini. Apa nomor 2 dan 3 ada, apanya di nomor 1 gitu. Bisa Ya, gitu, apanya? Apanya? Apanya yang kurang penting sudah ada di terpenting. Bukan. Satu kata tadi Opa yang diulang-ulang. Iya, kayak Coba, kalau ada yang mau bantu? Lid, paham di Saya kali dia. Mama Yos ya. Coba. Opa. Apanya? Opa. Coba pakai pola ada unsur pertanyaannya. 2 dan 3 di dalam 1, Opa. Iya, tahu. Iya. Iya, Lid. Itu Opa, itu yang di-chat. Lid, iya. Di kalkulus itu kan ada tambah kurang. Kalau kita sudah goal di kalkulus nggak perlu dong dites lagi tambah kurang-kurang. Itu salah itu Opa. Nah, penempatan di apa-apanya itu, yang sulit. Pertanyaan apa dan apanya ya agak mau taruh di mana, yang terpenting dan yang ada nomor 2, 3. Sorry, saya nggak dapat memasuk di mana itu. Tapi pemahaman kalkulus itu sangat mudah dipahami sih, ya kan? Ya, kita, jadi kalau kita menangin, sorry Lid, boleh. Silakan Kani. Yang tadi kalau udah lulus di kalkulus nggak usah kerjain yang berikutnya, benar atau nggak Lid? Bisa diterusin, tapi pasti itu yang nggak dipakai Opa tadi, ingat nggak? Iya, jangan dibawa-bawa Opa, nanti jangan bawa sampai sampai ke bawah sampai terakhir. Oh, ya gitu ya. Jadi yang tadi Kak Gini mau luruskan pakai contoh kalkulus adalah unsur 2 dan unsur 3 itu sudah ada di unsur pertama. Sehingga kalau di pertama menang, kalau 2 dan 3 diuji pasti menang, Diana. Betul. Iya, dipahami, cuma tinggal mengekspresikan itu. Oke ya. Iya. Oke, lanjut Lid. Iya. Oke, Opa. Ya, thank you. Lalu kemarin kan dikasih contoh kan. Kalau yang di ujian kedua itu contohnya apa? Apa yang di ujian kedua? Ingat nggak? Pertanyaan ke semua orang ini ya. Teman, iya. Tertawa ke Opa Johan dan Om Anto. Oh gitu. Iya. Apa itu yang ujian nomor 2 kemarin? Contohnya apa? Lid, kemarin apa sudah masuk ke persen-persen atau enggak itu ya? Oh, belum. Enggak ya. Pak Anto. Pak Anto gimana? Mau nanya Kak Lid? Mau nanya, silakan. Ini pertanyaannya hubungannya nomor 2 ke pertanyaan nomor 2 ke pertanyaan nomor 1 ya? Bukan, pertanyaannya yang berdasarkan kemarin, contoh yang ujian nomor 2 itu apa? Tentang apa? Iman. Ini Lid bisa. Boleh kita Bukan coba. iman ya? Ya, kalau kemarin ini apa? Iya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Iya. Bukan itu artinya. Contoh ini yang contoh dulu yang kalau di nomor 2 itu apa? Manto ya? Manto jawab dulu, Manto. Ayo, Manto.
baru apa dari yang lain-lain. Yang kemarin Om Anto kalau yang ujian nomor 2 kita pakai contoh apa kemarin? Contohnya nomor 2 apa gitu. Ini masih hubungan dengan unsur-unsur. Oh, yang nomor 2 contohnya itu yang kalau tadi yang nomor 2 tentunya yang ada unsur yang ada di nomor 1. Ini sudah maju. Jadi contohnya nomor 2 apa? Jadi kita mau bikin contoh gitu. Nomor 2 apa, lalu yang mana unsurnya itu ada di 1. Jadi contohnya nomor 2 apa? Yang ujian nomor 2. Tambahan gitu ya. Apa? Gitu. Yang nomor 2. Bukan, Tambah-tambahan. Bukan. Ini kalau nggak salah kemarin Kak Gigi ya. Halo, Lid. Apa ya? Ya. Ya, coba ya. Kemarin itu kan ada contoh ada anak kecil hujan-hujanan terus dilarang ibunya, nak jangan hujan-hujanan loh, ma saya sudah berdoa kok. Itu kan bukan itu. Oh, bukan itu. Jauhan. Nah. Ini kemarin ini Kak Geidi yang kasih apa yang bilang, ingat nggak? Contohnya kalau di 2 ini ada apa, lalu unsurnya ada di 1. Wah, apa itu? Kak Geidi toh? Iya sama aku itu. Coba. Apa ya? Bang Maratur mau jawab katanya. Oh, silakan. Love katanya love. Kecepatan. Cinta. Oh, love. Bukan itu. Bukan itu pertanyaan. Bukan itu jawaban dari pertanyaan. Jangan ada Allah lain. Itu salah satunya, Kak. Coba dilengkapi. Namanya apa itu, Kak? Contohnya itu salah hukum, satunya. Lydia. Apa? 10 hukum. 10 hukum. Ingat nggak kemarin? Iya. Jadi kalau jadi contohnya 2 itu 10 hukum. Dan dia punya apa? Ada di mana? Ada di 1 gitu. Dia punya apa, Opa? Dia punya apa? Dia punya unsur. Dia punya unsur. Jadi unsur apa ada di mana, Opa Johan? Ada di unsur yang coba pertama. Ikut pola. Unsurnya apa ada di mana? Jadi unsur 2 tadi 10 hukum. Unsur gitu. Sudah diisi 2-nya apa tadi, Opa? 10 hukum. Oke, jadi coba Opa simpulkan. Jadi unsur 2 sudah ada 2 isi. hukum. 2 itu apa? Unsur 2 adalah 10 hukum. Bukan. Unsur dari apa? Unsur dari nomor 2 ada di nomor 1. Ya, nomor 2 itu apa tadi, Opa? Opa harus isi. 10 hukum. Gitu. Oke, coba ulang lagi kalimatnya. Jadi unsur 2 coba 2-nya langsung diisi dengan 10 hukum, Opa. Unsur 10 hukum berarti berada di unsur 1. Itu dia. Berada di 1. Oke. Unsur 10 hukum artinya sudah ada di nomor 1 kan, Opa, di penggodaan pertama. Berdasarkan yang tadi kan di awal kan kita sudah bahas. Nah, baru sekarang pertanyaannya, apa itu unsur 10 hukum yang ada di 1 apa? Kak Maratur. Tadi yang jawab Kak Maratur ya? Love. Hukum. Betul kan, Kak Nik? Betul. Nah, jadi bisa dibilang 10 hukum itu satu katanya love kan? Ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada love di 1, coba lanjutin. Siapa mau lanjutin? Akan ada love di 2 dan 3. Ada lagi mau coba? Thank you Antinun yang sudah coba. Bukan itu Antinun. Lydia. Iya, Uncle. Oke. Jadi yang Om Yohan bilang digabung dengan yang Maratur bilang, cara bilangnya gimana? Oke. Jadi coba jawabin dulu. Jadi yang Om Yohan bilang 2 di 1 dan 1 itu apa? Maratur. Cara bilangnya gimana?
bukan pertanyaan lagi. Jadi menjadi pernyataan, oke? Itu coba Pernyataan. apa saja itu jawabnya. Jadi digabung dua Om Yohan dengan Maratur punya jawaban, sekarang dibuat pernyataan. Oke, silakan tanya itu. Oke, Uncle. Oke, ada yang mau coba jawab? Saya coba jawab ya. Jadi Oke, unsur Om Anto. love di 10 hukum ada di nomor 1. Unsur love di 10 hukum. Atau love aja lah. Love di 10 hukum ada di nomor 1. Kayaknya itu yang tadi Om Anto ya. Ada perubahan. Coba gimana Ya, Uncle? nanti Jawaban Om Anto. kita nggak akan bilang benar. Kita nggak akan bilang kalau salah ya. Kalau kita nggak jawab salah. Nanti kalau udah benar baru kita jawab ya. Oke. Oh, oke. Artinya kalau belum dijawab belum ya Om Anto ya. Gimana? Gimana Om Anto? Berarti jawabannya belum ya Om Anto. Coba. Ya belum dibilang. Belum dibilang benar. Oke. Saya coba ya. Oh, Andi Yuli coba. Di dalam 10 hukum adalah Di dalam 10 hukum ada love. Oke. Masih belum ya? Di dalam 10 hukum. Ini kalau diringkas ya. Ya, coba Opa, coba. Love, Opa Johan dan tadi. love itu sudah keseluruhan daripada 10 hukum. Jadi itu ada di yang pertama. Jadi kalau sudah ada yang di pertama love, berarti sudah mencakup yang unsur yang berikutnya ya. Jadi kata kuncinya adalah love. Oke, thank you Opa. Masih mau coba melihat hubungan 1 dan 2 sih, yang 10 hukum ini. Pemahaman sejauh ini gitu, Lid. Ya. Lid, coba Lid, Lid. Masih belum ya, Opa? Ada yang angkat tangan, Om Gun? Oke. Coba angkat tangan yang mau jawab, boleh angkat tangan. Silakan. Yang mau coba angkat. Kanik aku izin ke belakang sebentar ya. Siap. Terima kasih. Yang mau coba bilang angkat tangan. Tadi ini Ibu Dina sama Ibu Goksan yang tadi kah atau mau coba lagi jawab? Iya. Iya. Tadi. Oke. Kalau it's okay. Wah. Oke. Ibu Goksan ada mau jawab juga? Tadi. Itu yang tadi yang kurang mengerti. Coba. Coba dulu. Oke, mau coba. Silakan kalau mau coba. Ya. Di dalam 10 hukum artinya ada love. Berarti di 2 dan 3 terdapat unsurnya. Terdapat unsur apa? Unsur love. Oke. Oke, Bu Oksan, terima kasih. Belum ada tanggapan dari Om Reni. Coba nih ke. Tunggu ya, Tante Renis. Kita antri dulu ya, sesuai urutan. Oke, mantap Bu Goksan, terima kasih. Lanjut ke Tante Alin. Oke. Aku ya, Nik. Jadi kalau ada sudah ada unsur love di ujian pertama, tidak perlu ada 10 hukum. Oke, belum ada komen, Alin. Oke. Thank you, Alin. Bobby. Kak, ini Kak.
10 hukum itu digantung di dalam paku yang namanya love. Udah itu titik belum itu? Iya, sudah. Masih belum ada komen. Thank you Bob. Iya. Thank you udah coba. Om Gun sekarang. Silakan Om Gun. Iya. Jawaban saya hanya dengan love, perintah Bapa, Tuhan Yesus menghadapi ujian pertama dan selanjutnya dan menang. Udah titik belum itu ya? Udah. Oh, oke. Belum Satu ada kali. tanggapan juga. Oke. Terima kasih Om Gun. Sekarang Mak Reni. Nah, baru sekarang Tante Reni. Jadi di unsur pertama itu love. Tentu di 10 hukum juga sudah ada love. Oke. Belum ada tanggapan juga. Terima kasih Tante Reni udah coba. Semangat, coba terus. Tante Ning, ayo. Karena di unsur 1 dan 2 dan 3 itu ada di 1 dan unsur itu adalah love, artinya 10 hukum sama dengan love. Itu kesimpulannya. 10 hukum sama dengan love, itu aja nih. Ya, terima kasih. Belum ada tanda-tanda buka mic. Terima kasih. Tante Osya, lanjut. Yang udah boleh turun tangan. Kalau mau coba lagi, boleh angkat tangan lagi. Halo Nike. Ya, Tante Jadi, Osya. keseluruhan 10 hukum adalah love. Keseluruhan 10 hukum adalah love. Itu nih. Oke, terima kasih Tante Ol. Sebelum ya Tante Ol. Oke, ada Tante Nita atau Eda Lina, silakan. Halo, pagi nih. Ini Tante Nita. Nah, jadi kalau Tante Nita, jadi di unsur 10 hukum itu kan kita bisa lihat ada terbagi 2 juga. Dan di tengah-tengahnya itu love. Itu ya, Tante Nita ya. Iya, iya. Oke, terima kasih. Eda Lina nggak mau coba itu Tante Nita? Sama dengan Mak Nuning tadi. Nuning ya. Nah ya, love itu terdapat dalam 10 hukum. Belum buka mic. Oh, nanti. Thank you Eda ya. Tante Nita, terima kasih. Lydia. Susah-susah gampang ya. Dengar Kak. Dengar. If you love me, you will keep my commandments. Belum Oke, kayaknya Kak. Lid. Iya, Lid. Belum, Lid. Iya Kak. Aku sama kayak Lydia ya. Jadi aku tuh. Oke, Lid, thank you. Oke, kita lihat ya. Maksudnya kan kita tahu bahwa kalau tembus 1 apa? Tembus 2. Pasti 2 tembus dan 3. Makanya yang tadi, if you love me, keep my commandments. Oh, mantap, berarti benar. Iya. Thank you. Tantalin, Tantalin. Udah selesai. Oke. Bisa sama ya. Lanjut kita Om Ren ya. Lanjut Lid. Lanjut ya. Oke. Om Anto sama Opa Johan yang tadi sudah mengerti ya semua ya, dia punya kalimat itu ya. Sudah dapat semua? Sudah. Boleh jelasin. Minta dijelasin Tante Dia. Minta dijelasin. Jelasin kenapa jawabannya itu, pernyataannya. Iya. Kan gini kan Andi. Dina. Oh, Tante Dina juga. Ya, Tante Dina bisa dengarkan ini kan. Walaupun Tante Dina punya suara putus-putus di sini. Iya. Yang penting Tante Dina bisa dengar.
Jadi kan tadi kan yang Opa Johan jawab kan, yang Opa Johan ulang itu yang unsur 10 hukum. Oke, jadi kan tadi Kita nggak dapat itu list. Buktinya dia bicara terus Ibu Dina. Berarti dia nggak dapat tangkap juga suaramu kalau saya lihat. kayaknya bisa, cuman dia putus-putus. Dia tadi bilang bisa. Ada Yang nggak bisa juga. Nah, bisa dengar. Bisa Oh, iya. bisa dengar cuma kesininya yang putus-putus. Oke, jadi kan tadi kan Rit, yang Opa Johan. sebelum lanjut, sorry potong. Tadi tante dia yang nggak kurang mengerti, maksudnya minta dijelaskan. Ada yang lain yang minta dijelaskan juga. Oh iya, dia sekali. Angkat tangan silakan. Ya, sekali ini sekali jelaskan semua dapat. Jadi yang angkat tangan dipertanggungjawabkan untuk mengerti yang dijelaskan, oke? Oke. Oke, Lid. Yang jelasin aku ya, Kak? Oh iya. Ya, silakan, Lid. Ya, jadi kan tadi yang mulai dari Opa Johan kan. Opa Johan kan bilang unsur sorry tunggu ya. Jadi di nomor 2 itu kan 10 hukum kan. Semua bisa, yang penggodaan kedua itu misalnya kita taruh itu 10 hukum. Iya. Nah, unsurnya ada di nomor 1, ya kan? Yaitu apa tadi yang dijawab Kak Maratur tadi? Love. Ya, jadi unsur love ada di nomor 1, ya kan? Yang mana itu adalah unsur 10 hukum. Betul. Dan tadi kan di awal kita sudah establish bahwa kalau kita tembus nomor 1 atau tembus nomor 1 sudah otomatis tembus 2 dan 3 kan? Nah, jadi kalau misalnya sudah ada love di nomor 1, jadi jadi gini, unsur nomor 2 yang ada di 1 love. Kalau kita sudah tembus itu love di 1, otomatis tembus yang 10 hukum kan di 2 kan? Iya. Betul. Anda sudah tembus unsurnya yang ada di 1 yaitu love. Iya. Nah, makanya tadi kan Anti dia tanya kenapa bisa begitu? Kan if ye love me, ya kan? Kalau kamu love di 1 keep nih. my commandment. Kalau kamu love di 1, kamu akan keep yang 10 di 2. Bagaimana Anti dia? My commandments 10 kan itu kan? Iya. Jadi kalau sudah love di 1, pasti keep 10 karena love itulah unsur 10 yang sudah ada di 1. Gimana? Customer satisfied? Sorry, love tadi itu ada di 1. Nah, terus love itu ada di 1. Terus kalau sudah tembus ujian nomor 1. Satu dulu. Tembus ujian nomor 1, di mana di dalam 1 itu ada unsur love. Ada unsur love, maka dia akan tembus di ujian kedua dan seterusnya. Karena Khususnya ini yang kedua dulu. Kedua. Yang kedua. Kenapa? Karena jika sudah tembus di 1, maka akan bisa keep commandment. Ya, itu betul. Tapi kayaknya Anti dia belum yakin sekali dengan dia menjelaskan. Iya. Kayak gini Anti dia. Dia punya langkah aja. Dia punya langkah. Nomor 2 itu apa tadi Anti dia? Nomor 2 itu tadi love. Bukan. 10 hukum.
10 hukum. 10 hukum. 10 hukum kan? Kedua itu 10 hukum. Dan kalau di 10 hukum sudah pasti nggak, kalau unsur daripada 10 hukum itu love yang ada di satu, kira-kira di 2 itu apakah enggak ada love atau di situ ada love juga? Ada love juga. Nah, dan itu ada di satu kan. Jadi kalau misalnya unsur yang 2 itu anti sudah lulus di satu, waktu anti kedua apakah lulus juga atau bagaimana? Kalau unsur yang sama. Nah, itu dia. Makanya dibilang kalau anti love pasti anti apa? Keep yang 10 itu. Karena yang love itu adalah unsur dari 10 hukum itu anti dia. Bisa. Jadi urutannya itu love dulu, lalu keep 10. Kalau berdasarkan yang kita punya contoh ini kan. Karena 10-nya itu kita taruh di nomor 2. Jadi love dulu. Love dulu. Dia punya unsur dulu yang anti sudah tembus di nomor 1. Sehingga anti keep 10 commandments-nya yang ada di ujian kedua. Dia punya tahap. Bagaimana? Oh, jadi kita lulus di 1 dulu. Love dulu. Makanya kan kalimatnya if you love me, gitu kan? Keep commandments. Baru nomor 2 keep commandments. Itu kayak otomatis karena kamu sudah lulus yang love, otomatis kamu lulus juga 10 commandments. Kamu keep 10 commandments. Lulus juga di 2 ya? Lulus juga di 2 ya? Iya, Otomatis. karena 2 itu kan kita sudah lulus di 1 tadi karena ada unsur love-nya. Betul. Oh, jadi iya gitu. Love and keep, ya kan? Nanti ya. Lulus 1, lulus 2. Ya, betul. Gitu. Bisa gitu? Iya. Yang lain yang angkat tangan sudah clear atau? Iya, bisa. Tadi yang Mbak Dia bilang ya, lulus 1, lulus 2. Kita mau tanya yang Mbak Dia bilang, lulus 1, lulus 2. Artinya apakah 1, 2? Bukan. 1 apa dan? 1 apa? 1 kan love tadi dibilang. Iya, jadi pertanyaannya kenapa 1 bukan 2? Karena beda. Tapi unsurnya Di mana ada. bedanya? Di mana bedanya? Bedanya di jenis ujiannya. Enggak bisa dibilang itu karena enggak bisa dibilang itu. Bisa Bagaimana? pakai. Apakah 1? Oh, siapa mau jawab? Boleh kan? Ya bisa pakai matematika ya. Coba. Iya, kalau dia lulus kalkulus, dia bisa lulus ujian kedua, ketiga atau tambah-tambah dan kurang. Iya, enggak. Kalau begitu enggak bisa. Kalau begitu enggak bisa. Atau ujian kedua itu lebih ringan dari pertama ya, Kak? Ujian kedua lebih ringan dari pertama sehingga kalau udah lulus di 1 pasti lulus di 2. Bukan itu jawabannya. Agak lebih Halo, sukar brother. ini. Ya. Kira kita mau coba itu karena nomor Ya. 2 itu bagian dari nomor 1, brother. Oke, itu benar tapi belum lengkap. Oh, oke. Benar itu. Bapak, Ya, ini. buktinya dia masih diuji lagi, ujian kedua. Bukan, karena kalau bilang masih diuji lagi itu urusan setan, benar nggak Nika? Betul? Ya. Apakah saya kedua bilang uji saya dong? No, setan yang nggak berhenti, betul? Iya Pak ya. Iya. Jadi kalau bilang udah pasti diuji kedua karena setannya yang pasti uji, bukan kayak karena saya harus diuji. Gimana? Iya. Seperti itu? Ini mau cari bedanya ya, bukannya ya, 1 bukan 2. Iya.
Oke, saya jawab lah supaya kita lanjut ya. Karena 2 itu 2. Sementara 1 terdiri dari unsur 2 dan 3. Sementara si 2 itu 2. Tetap 2. Tapi si 1 itu ada unsur 2 dan 3. Beda nggak itu? Beda. Beda sekali. Beda banget itu. Beda banget Mas Ali. Oke. Ini kan? Karen. Oke. Ya. Udah kerjaan. Kak, tidak bisa bilang di 1 ada unsur 1, 2, dan 3 kan? Begitu. Enggak. Saya nggak mau bilang unsur 1 karena kalau di 1 ada unsur 1, artinya si 1 apa? Kalau si 1 unsur 1, di mana satunya? Karena di mana unsurnya, dianya nggak di situ, betul? Betul. Kalau di 1 ada unsur 2, 2-nya nggak di situ kan? Betul? Oh iya. Ya Kak, ya. Jadi kalau unsur 1 di situ, 1-nya di mana? Itu dia. Nggak ada lagi. Jadi enggak bisa bilang Apakah 1, di 0? 2. Nggak bisa. Enggak. Jadi bilang 1 cuma 1 aja. Tapi waktu saya diuji 1, saya sedang diuji unsur 2 dan 3. Oke. Betul? Betul. Tapi nggak bisa dibilang saya sedang diuji di unsur 1 dan kalau tembus bisa ambil 1. Benar itu? Salah. Nggak ada itu. Emangnya ada 0, betul? Oke. Mantap pertanyaan soalnya. Juga, iya. Oke. Dengan catatan sudah ngerti dengan mantap, betul? Sudah tahu? Sudah? Benar-benar bisa atau kayak lagi garuk-garuk kepala sudah? Sudah. Kayaknya masih gini ya, kayaknya sudah. Benar-benar udah ini sudah konyol. Benar-benar mau sudah konyol tahu kan? Oke. Belum mantap ya. Halo pokoknya. Ragu-ragu. Belum mantap katanya. Belum mantap. Garuk kepala ini. Oh, sudah. Oke. Nah, kita mau loncat dulu sedikit ya, mau loncat ada variasi pelajaran lah, loncat-loncat sedikit ya. Walaupun ini mantap, tapi loncat-loncat aja, oke. Coba saya lihat, saya punya note supaya nggak lupa. Jadi 1 artinya tetap 1. Iya, maksudnya. 2, 3. Betul, 1 nggak pernah nggak 1. Tapi 1 itu bukan apa. Nah, ini dia. 1 itu bukan apa. Ya. 1, 2, 3. Nggak bisa bilang gitu. 1 itu bukan apa. Bukan 2. Kalau 1 bukan 2 sih nggak usah ditanya itu. 1 bukan unsur 2 dan 3 ya, Den? Oh, gini. No. Oke. 1 bukan unsur 1. Iya. Oh, Alwin, 1 ini bukan si 1 yang sudah dilulusin waktu di unsur 1-nya, bukan itu. 1 ini bukan si 1-nya setelah lulus unsur 1 di sebelum 1, itu dia Alwin. Susah bilangnya. Susah bilangnya. Gimana, Kak? 1 bukan Ayo, yang Nika. Dapat 1 ini bukan si 1 setelah lulus 1 sebelum 1. Setelah lulus unsur 1 sebelum 1. Baru mantap. Bagaimana? Coba ulang. 1 ini. Nah, Nika jangan bilang. Waktu orang bilang coba ulang, bilang saya akan ulang dengan catatan kamu jangan pegang pena kamu. Itu caranya kan? Iya. Dengan catatan kamu buka video. Ya, dan lihat sama saya, jangan saya nggak tahu kamu bikin apa, betul Nika? Ayo. Soalnya Nika gini, apa ulang saya mau tulis dulu, habis tulis boleh ulang,
Nggak tahu udah tulis tapi forget it. No, forget it loh. Tadi siapa? Mak Reni ada. Terus siapa lagi? Malin. Malin. Saya juga. Aduh. Bukan Nah, video. gitu kan cantiknya Kurang bagus. kelihatan. Nah. Main. Aduh, Lah, kok dipatah ini? Oh ini udah. Mana Tante ini nggak buka kamera katanya? Lagi sisiran nih. Oh. Tahu aja. Belum dikucikan. Main. Ini nggak bisa mencatat ini. Enggak. Iya. Nggak bisa. Kalau mau tanya, artinya mau ngerti, bukan hanya untuk catat, betul? Iya, betul Randy. Oke. Ya. Go ahead nih. Udah. Bu Goksat. Gitu dong. Kan cantik semua kan. Kelihatan. Oke. Siapa lagi? Nanti yang nggak buka kamera tiba-tiba nanya. Dijawab. Nggak dijawab loh ya. Enggak dijawab kalau nggak Nggak tanya. dijawab. Betul. Awat ini peraturan Nike. Ini sebenarnya peraturan supaya kalian disiplin, bukan otoritas sewenang-wenangnya ya. Oke, Orang belum di. Oke, udah. Oke. Tidak bisa buka. Siap-siap ya. Tapi yang nggak buka kamera juga benefit. Oke, lihat ya. Nanti ada yang ngeliatin nih, ada yang tangannya bergerak atau enggak nih ya. Nanti ada Oke, kita mulai ya. 1 bukan si 1. Satu bukan si 1 setelah lulus unsur 1 sebelum 1. Paling bagus ditambah gini. Di sebelum 1. Oh iya. Ulangin ya. Iya, ulang. 1 bukan si 1 sebelum unsur 1. Salah, setelah sorry. 1 grogi, maaf. 1 bukan si 1. Oke. Unsur 1 bukan si 1 setelah lulus unsur 1 di sebelum 1. Sih dengan Nike ulang-ulang kalau kalian catat bingung kan, paling bagus denger dulu. Tunggu sampai mantap baru ngerti, baru catat. Lagi ya, 1 kali lagi ya. Aku ulang deh nih. Ya. 1 Ya, bukan si 1 yang di setelah unsur 1 di sebelum Nah, kalau Alin kalau yang di salah itu. Salah Lin. Tante Nuning tangan di atas ya, Tante Nuning tangan di atas. Iya. Mbak Nuning saya lihat ke bawah ini bikin apa ini? Aku lihat ke atas ke Uncle. Lagi. Coba nih. Ya, silakan. Tuh, Tante dia kok nggak buka kamera? Aduh, berantakan. Kayak Alin lah, sisir dulu. Semua juga berantakan. Sisirkan dulu dia. 1. Oh. Harus dibuka kamera. Iya dong, semua buka. Buka 1, buka semua. Yang angkat tangan semua buka kamera. Memol, Budina. 1 bukan si 1. Setelah lulus unsur 1 di sebelum 1. Mantap. Enggak sia-sia Mbak Dia ini. Mantap. Make sure kalian ngerti kenapa ya, jangan catatannya mantap kan. Itu dia. Apa sih maksudnya gitu kalimatnya? Wow. Mengerti kalimat. Oke. Kalian harus renungkan itu. Kalian renungkan ya. Kita mau topik lain tapi kalian renungkan itu. Ya. Kenapa demikian? Thank you, renungkan. Nika. Nanti kita ketemu lagi. Mudah-mudahan udah tahu kenapa demikian, oke? Paling kurang bahannya sudah dikasih, lalu kalian harus renungkan. Nanti kita lihat hasilnya. Oke. Mari kita ke sini sekarang.
Bisa mencatat. Oh, kalau mau catat sekarang oke, tapi nggak ada yang ulang lagi. Sekarang silahkan catat. Oke. Catat dulu lah sebelum kita maju. Apa lagi ya? Saya lupa mau isi sesuatu, lupa tadi. Inilah. Oke. Jadi coba kita baca di oke. Kita ke 10 hukum dulu. 10 hukum Keluaran 20. Oke, ayat 13. Ayat berapa, Kak? 13. Keluaran 20 ayat 13. 20, 13. Oke. Tolong baca. Siapa? Nika tolong perlu siapa? Boleh. Ya, Wah, silakan, oke. Bram. Oh, mantap. Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Oh. Sangat singkat ya. Oke, boleh tahu nggak? Jelaskan apa itu membunuh. Siapa yang mau bilang kalian punya pengertian apa arti membunuh? Boleh coba? Oke, silakan Ibu. Iya, membunuh itu artinya mengambil nyawa apakah seseorang atau binatang. Tapi kalau diuraikan lagi, dengan marah kita sudah membunuh. Oh, ini sudah unsur dengan kenyataannya ini. Mantap, mantap. Oke. Oke, membunuh artinya mengambil nyawa. Setuju nggak mengambil nyawa? Setuju. 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 Mengambil atau menghilangkan boleh? Menghilangkan nyawa manusia atau binatang. Oke. Mengambil. Gimana? Oke, boleh gitu? Boleh. Oke, coba saya mau ambil ayatnya. Karena itu jawabannya jadi saya perlu buka ayatnya. Aku nggak bisa mikas. Maafin Bang, Pak. Oke. Kita ke Pengkhotbah 12:7. Pengkhotbah 12:7 ya. Berdasarkan definisi yang baru diberikan. Apa definisinya tadi yang diberikan Ibu Lika? Masih ingat semua? Mengambil nyawa. Mengambil nyawa. Mengambil nyawa orang lain atau binatang. Oke. Coba baca 12:7. Boleh, Pak? Ya, silakan. Bahasa Indonesia, Pak ya. Ya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kata lain roh apa? Roh, napas. Kayak nafas, betul. Kehidupan. Tolong buktikan roh itu nafas, Ibu Rian. Roh itu napas, John 6:63, Pak. Oke, tapi itu enggak ada jembatannya di situ, enggak ada jembatannya. Roh, Mazmur 36. Oke, itu enggak ada jembatannya. Dari Kejadian 27. Oke, kejadian 7 roh itu apa? Kejadian 27 itu roh napas.
No. Okay. Jadi itu bukan jembatan kan? Bukan. Di John boleh, Dad? Gedi harus bilang. Ada sesuatu yang Gedi harus bilang sebelum kasih ayat apa? Atau sapa saja? Oh, kita mau cari. No, jembatannya sebelum menjawab harus mau bilang apa kepada yang bertanya. Roh itu nafas. Saya bilang kan tadi bilang roh itu nafas. Oke, mana buktinya? Lalu sebelum kasih buktinya, bilang apa dulu? Jangan Kepada mencatat. yang menanyakan. Kepada saya yang sedang tanya, apa yang kalian mau bilang dulu sebelum kasih Oh. Berapa ayat? Well, untuk jawab gini, saya mau kasih ayat pertama untuk menjawab pertanyaan ini. Oke? Oh, iya. Artinya saya nggak langsung bilang salah karena ini baru ayat pertama, betul? Iya. Ngerti kan? Artinya kalau pertama saya harap mau apa? Mau lanjut. Mau lanjut Ada ke ayat dia. setelah itu. Iya. Oke. Jadi keduanya kalau belum sampai bilangnya apa? Kalau mau ke ayat 2 tapi bukan itu ujungnya, apa? Saya mau kasih ayat pertama dulu. Setelah pertama. Setelah pertama berikutnya bilang apa? Sampai sejauh ini. Sampai sejauh berikutnya. ini. Oh, berikutnya. Dan kalau ayat terakhir, ini yang terakhir. Oke? Ya. Ya kan? Oke, siapa mau jawab? Kita boleh mau coba, Uncle. Oke, Titin. Kita di John 20:22 boleh. Yang ada dia menghembuskan nafas dan dibilang terimalah Roh Kudus. Oke, karena nggak ada dia punya introduction, artinya itulah ayat satu-satunya ya, betul? Iya. Saya belum bisa terima itu, Titin. Oke, thank you. Ya, Uncle. Thank you. Siapa mau jawab? Coba. John 6:63. Tante Alin. Sudah. Nggak apa-apa. Mungkin cuma memang itu jawabannya salah, Alin. Kalau memang cuma itu boleh loh, Nika, betul? Iya. Enggak mungkin Tante Alin lupa. Tapi cuma itu kayaknya jadi kayaknya enggak ya? Iya. Ayatnya, mukanya. Enggak, Kak. Salah berarti. Sabar. Salah ya. Kalau Itu udah diberikan Ibu Lian tadi. 1 tes 1 ayat 5, Kak. Oke, salah. Coba ya, Kang. Saya coba. Ya, Coba dulu, Pak. Apa itu? Tadi Papa ya? Itu siapa? Oh, siapa? Beta. Oh, Kak Gun dulu. Coba. Sudah aku kasih. Halo. Jadi pertanyaan Bu Nadi diberikan kesempatan duluan. Oke. Jadi pertanyaan kan membuktikan spirit ada sama dengan nafas kan tadi kan. Nafas adalah spirit. Ayat pertamanya itu adalah kita masuk ke Genesis 27 di mana Bapa melalui anak menghembuskan nafas kepada Adam. Lalu ayat berikutnya kita mau tahu kan lanjutnya adalah John 20:22 di mana Kristus menghembuskan spirit, yang dihembuskan itu kan nafas, tetapi disebut spirit. Nah, spirit itu apa? John 6:63 ayat berikutnya. Jadi dari 27 ke 22 apa kesimpulannya? Yang dihembuskan tadi itu adalah nafas, yang adalah spirit. Oke. Jadi sekarang nafas ke spirit. Iya. Oke. Kan tidak mungkin dihembuskan langsung spirit tanpa ada nafas gitu. Menghembuskan sesuatu begitu saja. Iya, itu kesimpulan dari ayat itu. Perlu ke tempat lain lagi nggak? Kalau itu cari. Perlu. Bukankah yang dicari nafas dengan spirit? Udah dapat itu? Tidak
apa? Oh, saya pikir mau balik lagi ke kehidupannya, Om. Nggak ada kehidupan. Nggak ada ya? Nggak ada kehidupan, nggak ada. Oh, saya Sedangkan masuk kehidupan udah ada di 27, betul? Udah ada di 27 Breath of Life. Betul. Betul, benar nih? Oke. Thank you. Ya, paling bagus kalau memulai, nggak apa-apa Gunadi lewat situ. Paling bagus mulai dengan kata yang ditanya, roh. Mulai dengan roh. Well, 663 roh, kan? 663 roh, lalu firman, lalu 336 firman, nafas, kelar. Jadi yang pertama apa, Kak? 663 lalu 336. Lah, kok tadi salah ya, Kak? Harus ada. No, harus 2 ayat, nggak bisa 1 ayat karena di 663 nggak ada dia punya yang kita cari, nafas. Alim tadi nggak bilang pertama itu ayat, langsung makanya bilang, dia bilang salah tuh, Alim bilang enggak, oh artinya udah mati di tempat kan. Iya. Alin, ngerti kan? Iya, Kak. Iya. Oke, jadi roh atau nafas kembali ke pemberinya. Artinya yang setuju dengan Mbak Nuni, nggak ada yang nggak setuju dengan Mbak Nuni kan tadi waktu yang setuju, paling kurang yang bilang setuju, nggak ada yang bilang saya nggak setuju kan? Walaupun nggak semua bilang. Betul? Mbak Nuni yang bilang kan tadi? Atau siapa? Yang mana? Oh, Wirian ya. Lalu Mbak Nuni yang ulang lagi ya, betul. Iya, aku ulang. Yang apa? Mengambilnya kan, mengambil. Iya, siapa mengambil. yang bilang mengambil? Bulike tadi menghilang. Bulike. Bulike yang bilang mengambil kan, mengambil. Lalu nanya, semua yang komentar setuju, walaupun nggak semua. Iya. Jadi semua yang komentar setuju. Artinya kalau kalian setuju dengan itu untuk membunuh, mengambil, artinya si pembunuh itulah Tuhan yang memberikannya, betul? Iya, betul. Iya. Bagaimana? Iya. Dan dibilang di sini dibilang pemberinya God, kalian God ya? Bukan. Oh boy. Iya. Oh man. Kata itu tidak tepat ya kan mengambil. Aduh, saudara Konyap boleh bilang saudara Konyap God itu tepat kira-kira? Oh, enggak. Tidak. Artinya membunuh kita bilang mengembalikan. Oh, mengembalikan artinya saya yang pinjam. Tuhan juga. Iya. Kenapa boleh menghilangkan tuh membunuh Kalau bilang menghilangkan nggak hilang di tangan Tuhan kok, betul nggak? Hilang tuh udah nggak tahu kemana kan? Jadi mengambil. Jadi membunuh itu mengakibatkan orang itu nggak nafas lagi. Ah, bagaimana? Mengakibatkan orang gitu? tidak bernafas. Itu jadi nggak boleh kamu membuat sehingga orang itu nggak bernafas lagi. Jangan kamu lakukan itu, betul? Iya. Oke, itu Mono. Oke, jadi apakah Abraham nggak membunuh soalnya anaknya nafas terus? Membunuh? Tidak membunuh. Dia masih nafas terus kan? Tidak. Tadi dia membunuh? Tidak. Nah, artinya kalian sudah gagal prinsip love. Gimana Stan? Sudah gagal, jatuh total. Bukankah niat sudah termasuk bunuh? Iya. Pikiran. Oh iya. Aduh. Bagaimana? Ini baru tembus Tapi niat bisa dibilang tadi bolak-balik udah nggak sih, Angel? jebol. Tapi dia tidak marah. Paling bagus itu, paling kurang nggak marah. Paling bagus nggak marah. Oke, bagus. Iya, tapi kan jadi gini, Tuhan. saya boleh bunuh, yang penting jangan marah. Gitu maksudnya Ibu Lika? Dengan senang hati lah saya membunuh. Bagaimana Ibu Lika? Oh, tolong. Tidak ada membunuh, tidak marah. Banyak. Wow. Nadi.
Kan dia membunuh, oke, katakanlah niat. Niat itu muncul kan atas dasar perintah dari si pemberi. Kan balik. Kan balik lagi, apakah Abram nggak membunuh? Karena nafasnya ada terus. Kan tadi dibilang sudah termasuk karena ada niat. Sementara niatnya itu atas dasar perintah. Tapi kita nggak bilang dasar perintah, kita mengakibatkan nafasnya berhenti kan? Kan tadi itu kan membunuh itu kan di kesimpulannya adalah mengakibatkan orang nggak nafas lagi. Iya, itu. Jadi masuk ke cerita Abraham. Abraham kan memang nggak membunuh secara langsung, tapi udah ada niat. Niat itu kan diperhitungkan sama Tuhan. Oke. Nah itu yang dipertanyakan. Jadinya sebatas nggak usah mundur lagi. Ya nggak usah mundur. Nah. Soalnya kan tadi gini, benar, setuju, membunuh itu mengakibatkan orang nggak nafas lagi. Setuju. Lah, Abraham nggak bunuh nafas, nggak bunuh anaknya. Tapi dia ada niat, dia masih diperhitungkan sama Tuhan. Gagal dong kita kalau setuju. Membunuh itu mengakibatkan orang. Artinya nggak bisa ya, Nik? Iya. Karena di niat aja udah sama dengan membunuh. Berarti yang dikejar pengertian membunuh mengambil nafas. Iya. Enggak, salah, bukan Mbak Ning salah, mengambil Mbak Ning. Enggak. Akibatkan orang nggak bernafas. Bukan mengambil. Itu dia. Membuat orang tidak bernafas pemain. Sehingga pengertian membunuh mengakibatkan orang nggak bernafas itu salah. Iya, Jang, dibilang thou shall not kill. Betul? Thou shall not kill, thou shall not mengakibatkan orang nggak bernafas lagi. Dengan berpikir saja sudah berdosa. Oke. Nah, sekarang kita lihat Abraham coba di Kejadian 22 ayat 8 ya. Kejadian 22 ayat 8. Jadi sebelum baca, make sure ngerti ini sebelum baca. Boleh buka ke situ, tapi jangan baca dulu. Jangan dicemarkan sebelum kita kasih premisnya. Okay? Artinya Abraham sudah berniat nggak dengan dia sudah mengadakan perjalanan? Sudah ada niat. Sudah. Boleh dikatakan dia sudah melaksanakan di dalam pikirannya. Iya. Sudah. Oke. Oke, sekarang 22 ayat 8. Boleh baca, Uncle? Apakah? Ya. Kejadian 22 ayat 8. Oke. And Abraham said, "My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering." Soon they went both of them together. Jadi dia bilang kepada anaknya, anakku, God akan mempersiapkan dari dirinya sendiri. Oke. Artinya dialah yang akan mempersiapkan domba. Abraham bilang, Bapa akan, God 1 Korintus 8:6, God apa? Father kan? Bapa. Father, Son, Holy Ghost kan? Bapa akan mempersiapkan dari dirinya sendiri, artinya dirinya sendiri yang akan mempersiapkan. Artinya dirinya sendiri ini dirinya Bapa kan, Uncle? Ya, God. Artinya kalau dirinya sendiri God, bukan selain God yang mempersiapkannya. Okay? Dan dia bilang, dan Abraham sedang bilang kepada anaknya yang tanya. Waktu ditanya, Bapak, korbannya mana? Lalu Abraham bilang kepada anaknya, Abraham adalah bapa daripada Ishak. Bapa akan mempersiapkan dombanya. Dan bapa yang persiapkan. Tapi waktu dibilang God, Bapa, dia bilang God dan dia bukan God. Dari fathernya dia. Tapi kalau cuma bilang God-nya bukan dia lagi. Boleh? Belum. Kalau yang fathernya itu dia itu
Iya. Ya, kalau Abraham. father berlaku bagi Bapa di surga dan bagi dia. Tapi kalau bagi God, ini bukan dia lagi yang maksudnya Iya. ini. Jadi father di Jadi sini kita bisa mengambil, father dari Abraham. jadi ini bisa berlaku bagi Abraham, Mm-mm. tapi ada saatnya ini bukan Abraham lagi. Iya, hanya jadi Pak. Mhm. Jadi kalau bilang father, ini berlaku bagi dia. Dan Bapa di surga. Kalau bilang God, berlaku Bapa Hanya di surga, berlaku tapi bagi bukan Bapa. dia lagi. Jadi waktu anaknya tanya, Bapa, itu dia. Mm-mm. Iya. Tapi karena Bapa di surga, God itu Bapa, artinya ini tanya ke Bapa di surga juga. Bisa? Bisa. Bisa Pak. Jawabannya apa kan? Belum mengerti Kak. Gimana? Yang lain lagi sibuk catat bagaimana? Boleh komentar? Iya, Kak, mengerti. Boleh kalau bisa. Betul. Boleh Kak. Kepada Abraham di bumi dan di surga ya. Baik. Jadi waktu anaknya tanya, ini berlaku bagi anak di surga pun tanya. Karena bilang father. Lalu waktu Abraham jawab, itu jawaban Bapa di surga. Boleh? Iya. Bagi Ishak. Mengenai anaknya. Bisa lihat itu? Bisa. Karena sama-sama berlaku. Ya. Bisa. Jadi anak bilang, mana dombanya? Ini Ishak tanya, mana dombanya kepada bapaknya dalam kurung di surga. Lalu bapaknya dalam kurung di surga bilang, Bapa, okay, God, bapaknya di dunia bilang God, pas dia bilang God yang akan persiapkan dombanya. Artinya, waktu Bapa di surga, Bapa di dunia bilang Bapa di surga akan siapkan domba, artinya yang anaknya di dunia bukan dombanya. Dombanya adalah anak Bapa di surga. Makanya anak di dunia nggak mati. Gimana? Anybody get it? Ya Om. Nah, ini kan Bisa mengerti Kak. bisa. Oh, saudarakannya mantap. Boleh ulang itu, Kak. Boleh ulang, Makanya anak di dunia Saudarakannya. bisa mati. Saudarakannya. Oke. Coba ya Karen. Teman-teman. Ishak waktu tanya mana dombanya, Bapa di surga yang bilang bahwa mundur, bukan Bapa di surga bilang. Bapak di dunia. Bapaknya Abraham, bapaknya Ishak, si Abraham bilang. Ya itu dulu. Itu dulu Om Kony. Bapaknya Ishak atau Abraham bilang, oh ya, Bapa di surga akan menyediakannya. Lalu? Ya. Jadi anak di dunia tanya kepada Bapa di dunia, mana dombanya? Lalu Bapa di dunia bilang Bapa di surga yang siapin dombanya. Dan kalau Bapa di surga yang siapin dombanya, artinya dombanya bukan anaknya Bapa di dunia. Oh, oke. Itu sebabnya Makanya anak Bapa di dunia nggak mati. Anak di dunia tidak mati. Walaupun dalam niatnya sudah. Betul? Ya. Ngerti? Walaupun Ini dalam tampang niatnya tinggi tetap kelas di bawah berapa? ya enggak ya. Ya. Jadi waktu dibilang itu, waktu dibilang demikian, Roma 6:23. Nah, kita 1:29 dulu lah. John 1:29. 1:29 bilang apa? Si Yohanes bilang apa?
Lihat Si anak domba. Yohanes bilang kepada Ishak. Yohanes bilang kepada Ishak, ini dombanya yang Bapa siapkan. Iya betul. Karena dia bilang apa? Ini the Lamb of Abraham, betul? Bukan. Lamb of God. Bukankah Abraham bilang God will Iya. provide a lamb? Iya. Lalu Yohanes bilang, ini lamb-nya God, Ishak. Iya. Iya, betul. Gimana? Iya, Dad. Tadinya Roma 6:23. Ya? Tapi Ishaknya kan udah nggak ada. Matt. Ishaknya Do I have kemana to kalau nggak explain that? Bukan, Matt. Alin, coba jelasin sama Matt dulu, Alin. Matt, Ya, Malin. tadi kan Ishak waktu tanya ke bapaknya itu Abraham, mana dombanya? Terus bapaknya bilang apa? Si Abraham bilang apa? Bapak di surga sudah menyiapkan domba the Lamb of God. Sudah Oke. atau will? Akan. Will. Oh, will akan ya. Okay. Lalu kita ke John 1:29. Di situ siapa yang bilang apa? Yohanes bilang the Lamb of God. Behold the Lamb of God. Nah, lihat domba Bapa toh. Artinya itu sama dengan Yohanes itu bilang ke Ishak. Waktu Ishak tanya, mana domba korbannya? Lalu si John bilang, lihat anak kepada? domba. Bilangnya kepada? Kepada Ishak. Tapi ini belum menjawab sih. Matt bilang Ishak udah mati, betul? Matt, ini konsep, Matt. Iya. Ya, konsep, betul. Ini. Ya, ini ya. Jadi dia bilang kepada Ishak, jangan pikir dia nggak bilang kepada Ishak. Oh ya, dia bilang kepada Ishak. Oh, dia bilang. Tapi Matt bilang, Ishak udah mati. I don't care. Dia bilang kepada Ishak, right? Wah, oke, gimana Dan? Oke. Kata lain Ishak apa? Israel. Iya. Itu Yakub punya nama. Yesus, kata Ishak. Bukan. Yakub. Tertawa. Kan. Kita semua ya. Bukan ya. Anak Abraham. Domba. Turunan Abraham. Benihnya Abraham. Iya, seed of Abraham. Oke, baca Galati 3 ayat 29 kalau begitu. Pak, bentar menanya. Ya, Tamara. Berarti bapaknya Ishak udah mengorbankan Ishak sama kayak bapaknya Kristus. Bedanya Ishak tetap bernapas pas dikorbankan, gitu ya Pak? Iya, betul. Itu betul. Sekarang kita mau cari tahu kok Yohanes ngomong sama Ishak, tapi kalau kata lain Ishak apa? Benihnya Abraham. Benihnya Abraham. Nah, Galati 3:29 apa? Kalau kamu miliknya Kristus, kamu benihnya Abraham, kamu Ishak. Jadi Matt, Yohanes ngomong sama Ishak, Matt? Enggak. Dia ngomong Aduh, Matt. Iya. Alin lagi nih, Alin. Alin, coba Alin. Tadi di ayat berapa lagi tadi Kak yang kalau kamu Galati 3:29. Galati 3:29, Matt. Di situ bilang apa, Matt? Di Galati 3:29 bilang apa situ? Galati 3:29. Galati 3 ayat 29. Ishak itu berlaku kepada yang di dalamnya Kristus. Bagi mereka yang dibilang kan gini, jika kamu miliknya Kristus, anak Bapa ya di sorga kan, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, dan keturunan Abraham itu adalah Ishak. Artinya? Waktu John bilang ke ini adalah anak domba Bapa ke Ishak, itu bisa dibilang
Ishak yang John bilang akang. Kok yang John bilang Matt bilang apa Akang ini? akang? Akang itu dibilangin. Iya, dibilang. Makang. Ya, ngerti yang Oma Alin akan. Oke. Bukan akang. Aku nggak ngerti. Dibilangin. Pada itu akang itu. Iya. Iya. Bisa nggak ya, Matt? Sorry. Ya, jadi Yohanes bilang kepada Abraham yang adalah Yohanes bilang kepada Ishak yang adalah keturunan Abraham, dan kalau kita di dalam Kristus ya. Itu dia, Matt. Iya. Jadi dia nggak bilang kepada si Ishak apanya, Matt? Naturalnya. Bukan. Alin. Dia tidak bilang si Ishak apanya. Ya. Oknumnya. Sebenarnya itu. Ya, oknum. Personality-nya. Oh gitu, iya. Bagaimana? Kalian kan sudah ahli bahasa personality kan video-video terakhir. Iya. Person. Oke, itu dia. Oke, Matt dapat kan? Dapat tanggal ya. Mantap. Oke. Jadi tadi untuk Om Alin tuh untung bukan Galati 3 ayat 33. 333. Kan tadi Alin tersandung Galati Galati 3:33. Oh, lebih banyak lagi tuh Alin, betul? Iya. Enggak ada lagi 3. Soalnya kan tadi Alin tersandung Galati Galati itu kan. Betul. Oke. Jadi kita sudah lihat ya bahwa dombanya adalah Tuhan Yesus. Iya. Dan Tuhan Yesus benar-benar mati. Betul? Iya. Oke. Artinya di Roma 6:23 kata lain wages apa? Langsung tembak Gady. Wages ya. Wages. Aku yang muncul langsung itu ini, Dad. Membunuh. Oke, Alwin W. Take away. Nah, itulah. Oke. Gunadi. Oke. Roma 3 wages artinya Boleh sama. nggak boleh sama. Nggak boleh sama kayak aku. Korbankan domba. Oke, ini Kak, apa bedanya? Kalau aku dibunuh. Ya. Wow. Stanley. Tuhan Yesus yang benar-benar mati. Wow. Ages. Oke, Lydia. Lem, Kak. Heh? Lydia jawabnya lem. Oh gitu. Lydia dari juru bicara. Main Kristus ya. Kristus iya. Salah semua. Salah. Saya coba, Pak. Ya. Saya. Nafas. Bukan. Oke, siapa mau jawab? Pelanggaran. Bukan. Jadi tadi premisnya kan dari jadi dombanya Tuhan Yesus ya kan gitu kan, Dad? Yeah. Terus jadi tiba-tiba tanya ke Roma 3, artinya kata lain wages gitu ya. Apa ya? Jadi mau jawab. Apa? Apa aja sama jawab? Kalau silakan. Apa aja? Oke, jadi wages ini kembali ke tanah, Om, ke debu. Kembali ke tanah. Oke. Kemain. Ini
Baru kali ini saya dengar definisinya kayak gini ya. Kalau saya tanya tanpa konteks ini, kalian punya jawaban nggak pernah keluar dari mulut kalian itu. Stanley. Benar-benar mati. Benar-benar wow, Stan. Oke. Soalnya premis yang penting tuh. Ya oke. Iya, Stan. Makanya saya bilang kalian nggak akan jawab ini kalau bukan lewat premis ini kan. Alin. Iya. Domba. Domba tetap. Nah, ini jawabannya. Bukan kill. Oh man, Bukan iya. kill. Kok bisa itu ya, Iya, Kak? betul. Bukan kill. Coba, Alwin. Alwin dapat ya, bukan kill. Gimana itu, Win? Bener loh. Bagaimana? Coba pikirin lagi deh, wages. Win, coba Win. Ingat, wages itu upah. Upah. Bandingin sama 10 hukum itu apakah itu upah? Coba pikir. Apakah yang dibilang kill itu upah atau jangan? Jadi gini, Alwin, ada penjahat lalu dia bunuh orang, dia bilang, kenapa kamu bunuh? Itu kan upah dosa, boleh? Itu bukan upah dosa. Boleh? Enggak. Lalu hakimnya bilang, oh iya lupa. Oke, silahkan lakukan. Enggak, betul. Makanya itu bukan kill, Stan. Aduh. Mana? Oh iya. Pikirnya tadi langsung kill. Oh no. Itu bukan kill. Bukan kill tuh bukan membunuh kan? Jangan bilang membunuh. Iya, maksudnya. Bukan Keluaran 20 ayat 13 punya kill. Harus spesifik kan? Betul? Bukan. Artinya karena dia bukan kill, apa dan Alwin? Nah, itu lagi. Love. Bukan. Kalian itunya. udah kesenangan pakai love dari tadi bukan. Itu namanya justice, Dad. Well, bukan justice. Mercy. Bukan. Gara-gara bukan justice langsung loncat mercy nih ya. Auto. Teringat. Ini saya teringat bahwa ada pelajaran kita bahwa membunuh itu kan ada 2 kategori kan gitu. Ya, satu membunuh yang pengertian manusia, yang kedua membunuh itu berdasarkan upahnya tadi yang 623 ini, Om. Jadi jawaban singkatnya kalau bukan kill, ini tadi ya pertanyaannya kan. Kalau bukan kill, wages itu artinya apa? Wages itu artinya apa ya? Hasil kerja. Bunuh diri. ini Gunadi punya premis panjang sampai situ, pas di ujungnya nggak ada isinya rupanya. Nggak ada isinya. Ayo Nika isi. Nika nggak tahu, Nika kata-kata. Selamatan masing-masing Nika bilang oke. Coba ini Kak, jawabannya. Coba Kak. Oh ini. Kill tapi versi surga. Oh no, ini loh bukan main Grace. Wow. Jadi jadi gini ini nih. Kamu nggak boleh kill, tapi surga ada versi kill. Oh, saya mau dong versi surga. Aduh. Kayak jealousy, Kak, jealous tapi jealous. Oh, begitu. Surgawi ya, gitu bisa, Kak. dalam hal ini nggak bisa. Kayak gini ya Kak nih. Kill tapi bukan kill. Iya, itu atau itu sis. Kak Stan, Kak Stan. Oh, Stanley, Bobby ada angkat Iya, tangan, nggak tahu siapa. Oke, kita dulu ya. Tadi setelah ini. Jadi wages di sini adalah wages yang bukan kill yang ada di Keluaran 20, bukan hasil dari kill yang ada di Keluaran 20 ayat 8. Jadi bukan itu bayarannya. 12. Keluaran 20 ayat 13 tadi, sorry. 8. Jadi itu. Koma atau titik? Tadi kedengaran koma atau titik tadi? Kita ulang ya supaya kita Stanley yang menentukan sudah habis atau belum gitu.
Iya. Ulang supaya kita tahu titik di mana. Jadi kan dibilang upah dosa adalah wages itu tadi kan bukan kill kan? Memang bukan kill. Karena kill yang ada di Keluaran 20 ayat 13 itu bukan membayar wages yang dimaksud dengan wages. Jadi kill di sini tidak ada hubungannya dengan wages yang ada di Roma 6:23 hasilnya. Well, kalau Nado bilang gini, San, apa dang? Makanya saya bilang titik ke Tokoma. Tuh titik tadi. Sorry, saya putus di mana ya titik Jo. Oke. Oke. Bobby. Ini judgment. Jawabannya bukan justice, jadi jawabannya judgment. Oh, judgment. Iya. Okay. Yes. Judgment itu menjalankan justice. Oke. Ya, Dad. Justice cuma justice, tapi judgment menjalankan yang just. Judgment jawabannya. Oke. Artinya, apakah kill itu judgment? Enggak. Bukan. Apakah judgment itu kill? Iya. Nah, Abraham dia sedang mengilustrasikan kill atau judgment? Judgment. Judgment. Dia sedang menjalankan judgment. Dia sedang ilustrasikan judgment. Jadi bayangkan, manusia siap untuk bikin yang Bapa di surga bikin. Bayangkan itu. Coba pikir baik-baik itu. Manusia siap melakukan yang Bapa siap lakukan di surga. Coba lihat. Bapa yang siap korbankan anaknya dibuat manusia, si Abraham. Karena bukan soal buatnya, soal anaknya. Dan kalau Ishak bukan anaknya, pasti nggak seberat yang dia harus rasakan, betul? Dan karena dia benar-benar anaknya, itu yang membuat berat sekali. Dan kalau ada orang di dunia yang bisa mengerti love of God itu karena berikan anaknya, Abraham mengerti itu. Iya. Jadi kalau Tuhan Yesus bukan anak God, Abraham punya love lebih besar dari God di surga. Itu dia, Kak, ya. Gimana? Betul. Sadis nggak, Sen? Sadis nggak? Iya, sadis sekali itu. Lebih besar love-nya Abraham daripada. Iya. Iya, seakan-akan dia yang lebih mengerti. Kalau itu apakah bukan setan anak. mau putar balik gitu? Iya. Sedangkan yang selamatkan kita apa? Love. Love-nya Abraham? Bukan. No. Paling kurang ada manusia yang mengerti. Iya. The love of the Father. Itu dia. Kan? Coba kalian bayangkan yang ada anak ya. Bayangkan kalian punya anak. Diperlakukan seperti itu. Coba. Iya. Lalu kalian berikan untuk yang benci kalian. Coba. Lalu ini cuma satu-satu lagi. Dan bukan main kalian kasihi banget. Bagaimana rasanya? Berat. Betul ya, Kak. Artinya kalaupun bukan enggak. satu juga tetap nggak akan. Betul, tentu saja. Ya, saya cuma bilang bahwa betul biar ada 10 pun berat. Apalagi cuma satu sama dia, betul. Apalagi cuma satu, Kak, dan didapat di hari tua dan susah sekali dapat dan ditunggu-tunggu selama hidupnya. Itu cuma mau ilustrasi. Itu. Iya. Setelah dapat dia bilang, oke, kita mau ambil. Aduh.
Artinya, boleh dikatakan bahwa doktrin setan Trinitas ini mau menyembunyikan love yang sanggup menghancurkan dosa. Iya. Aduh. Iya. Aduh, biasa ya. Gitu ya. Jelas. Dan video-video belakangan ini bukankah ungkapkan itu? Bahwa cuma ada satu cuma ada satu anak dan benar-benar anak. Itu mengungkapkan bahwa kamu pikir God itu dia punya love itu love sandiwara karena anaknya sandiwara. Oh, memang satanik banget ya, satanik banget. Wow. Well, nanti 18 mantap Sen, 18 mantap. 18 berarti lewat hari ke-7. Masih hari sahabat Sen. Masih hari ke-sahabat. Video ke-18 ya. Iya. 18. Video ke-18, minggu ke-19. Minggu ke-19. Let us reason together itu. Oke, sampai situ ya. Kita mau istirahat supaya nanti bisa. Iya. Terima kasih Pak Randy. Oke, mantap. Terima kasih, Kak. Ibu Goksan lah, tolong berdoa Ibu Goksan ya. Oke, Pak. Oke. Ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucapkan syukur kepadamu atas berkat dan cintamu kepada kami semua yang berada belajar di sini ya Tuhan. Engkau masih berikan hidup, kasih, cinta Tuhan, love-nya Bapa dan Kristus kepada kami. Kami masih bisa belajar dengan baik ya Tuhan. Itu atas kasih-Mu kepada kami semua di sini. Ya Tuhan, kami harus benar-benar tahu bagaimana cinta-Mu kepada kami masih hidup kami sampai sekarang ini Tuhan. Bersyukur kepada-Mu melalui kami belajar untuk mengikut Engkau ya Tuhan. Bapa, biarlah Engkau mengurapi kami di sini, terutama juga mengurapi Pak Randy, supaya kami bisa dapat grace setiap hari dari Tuhan, dapat love setiap hari dari Tuhan melalui Pak Randy. Kami mengerti dan sadar akan kekurangan-kekurangan kami kepada-Mu ya Bapak. Ya Tuhan, biarlah sahabat di Indonesia sekarang kami menikmati ya Tuhan. Itu adalah kasih-Mu kepada kami untuk mengingatkan bagaimana kami ya Tuhan mengasihi hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Dan hari ke-7 ini adalah hari yang nikmat, lebih dari hari yang ke-6 ya Tuhan. Ya Tuhan kami, Bapa kami yang di surga, biarlah kami Tuhan sadar semuanya yang kami nikmati ini melalui ciptaan-Mu ya Tuhan. Membuktikan bahwa itu adalah kasih-Mu kepada kami, bukan kasih yang Engkau berikan nikmat dunia ya Tuhan. Tuhan tolonglah kami supaya kami tetap bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kasih-Mu. Kami sudah belajar dari tadi ya Tuhan. Semuanya kami nikmati, semuanya kami bersukacita di sini ya Tuhan. Dan semuanya Tuhan banyak kekurangan kami, dosa-dosa kami, cara melihat kami, cara pandang kami, cara melangkah kami ya Tuhan. Banyak yang kurang. Mohon ampunlah Tuhan, supaya kami bisa dapat love-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa salah kami, dan semuanya kami nanti bisa bersama lagi untuk belajar bersama di Zoom ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Amin. Ibu Goksan. Thank you Ibu Goksan. Sampai ketemu nanti ya. Makasih Pak Randy, makasih semuanya. Dadah semua. Semuanya selamat Priska di mana di Pulau Bali? Selamat siang di Amerika. Terima kasih.